Halo kaum update, ketemu lagi sama Bright Trends. Kali ini kita bakal ngebahas satu pertandingan dari Kings Cup Arab Saudi. Sekilas hasil akhirnya mungkin kelihatannya biasa aja. Tapi percayalah, duel di baliknya itu jauh dari kata biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah duel yang super panas. Pasti banyak yang mikir kan, skor cuma 1-0, kok bisa dibilang drama? Nah, justru disitulah serunya kaum update. Ayo kita bongkar bareng-bareng kenapa satu gol doang ini bisa bikin pertandingan jadi super tegang. Oke, pertama-tama drama ini lahir dari panggungnya sendiri. Biar ngerti kenapa ini tegang, kita mesti kenalan dulu sama siapa lawan siapa di Prince Abdullah bin Jalawi Stadium. Soalnya, di atas kertas, ini tuh bukan pertarungan yang seimbang sama sekali. Jadi gini, di satu sisi kita punya Al-Adalah. Mereka ini tim dari Divisi 1. Dan, ya performanya lagi kurang oke. Nah, lawannya Al-Hilal. Bukan main-main, ini raksasa Liga Pro. Juara Piala Raja 11 kali dan belum pernah kalah loh sejak Piala Dunia antar klub. Rekor pertemuan mereka juga ngomongin hal yang sama kaum update. Coba bayangin deh, dari 4 kali ketemu, Al-Hilal udah ngegolin 13 kali. Sementara Al-Adalah cuma 2. Jadi ya, di atas kertas harusnya sih ini kemenangan gampang buat Al-Hilal. Nah, karena kekuatannya jomplang banget, di lapangan kita jadi disuguhin adu taktik yang menarik banget. Ini tuh jadinya kayak pertarungan dua filosofi. Sebuah tembok pertahanan super kokoh yang ketemu langsung sama gelombang serangan yang gak ada habis-habisnya. Al-Adalah tuh tahu diri banget. Sebagai tim yang gak diunggulkan, mereka main pakai strategi yang paling realistis. Formasi 5-3-2. Tujuannya jelas, numpuk pemain di belakang, bangun tembok pertahanan yang dirancang biar mustahil ditembus. Terus Al-Hilal gimana? Mereka jawab tantangan itu dengan formasi super ofensif. 3-4-3. Ini udah kayak ngasih pesan, oke, kalian mau bertahan total, kita bakal kurung dan bongkar pertahanan kalian dari menit pertama. Dan benar aja, babak pertama itu alot banget. Gelombang serangan Al-Hilal datang terus-terusan, tapi tembok pertahanan Al-Adalah tetap berdiri tegak. Rasanya tuh kayak nggak bakal ada gol, sampai akhirnya ada satu momen krusial yang mecahin semuanya. Pas banget di menit ke-45 di ujung babak pertama. Akhirnya tembok itu jebol juga. Cuma butuh satu momen, satu kesempatan, dan kebuntuan itu pecah. Ini nih titik yang mengubah seluruh arah permainan. Dan yang jadi pahlawannya siapa lagi kalau bukan Abdullah Al-Hamdan. Dialah yang nyetak satu-satunya gol di pertandingan ini. Gol yang pada akhirnya jadi pembeda sampai wasit meniup peluit panjang. Oke, Al-Hilal emang keluar sebagai pemenang. Tapi, kalau kita cuma lihat skornya, kita bakal kehilangan cerita yang sebenarnya. Coba deh kita intip angka di balik laga ini. Karena statistik justru nunjukin gambaran yang beda banget soal perlawanan heroik Al-Adalah. Coba deh perhatiin ini kaum update. Statistik nunjukin dominasi total dari Al-Hilal. Tapi, dari sekian banyak peluang dan tendangan itu, cuma satu yang jadi gol. Ini bukan karena serangan Al-Hilal tumpul loh, tapi ini bukti nyata betapa luar biasanya disiplin dan organisasi pertahanan Al-Adalah malam itu. Nah, ini nih fakta yang paling seru. Pemain terbaik di laga ini ternyata bukan si pencetak gol, tapi gelandangnya Al-Hilal, Mohamed Kano. Rating 8,7 yang dia dapat itu bukti kalau drama sesungguhnya itu bukan cuma soal siapa yang ngegolin, tapi soal perjuangan super keras buat nembus tembok pertahanan itu. Jadi setelah kita lihat adu taktiknya, gol penentunya, sampai statistik di baliknya, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari duel yang ternyata panas dan dramatis ini? Laga ini ngajarin kita beberapa hal. Buat Al-Hilal, ini kemenangan tipis yang didapat dengan susah payah. Buat Al-Adalah, ini kekalahan yang terhormat banget yang nunjukin kalau pertahanan rapi itu bisa bikin repot serangan sekuat apapun. Dan yang paling penting, ini jadi bukti kalau skor akhir itu nggak selamanya menceritakan semua kisah di lapangan. Jadi Al-Hilal emang lanjut ke babak selanjutnya, tapi Al-Adalah jelas memenangkan rasa hormat kita semua. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Dalam duel yang begini ketat, siapa sih pemenang yang sesungguhnya?
Makasih banyak udah nyimak Kaum Update, sampai ketemu di bahasan kami selanjutnya ya.